Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Fauzi Maulana Ahyar, NIM 2403001020073 dari Prodi PJJS 1 Akuntansi, Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat sebelumnya yang berjudul Peranan Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan. Kemudian latar belakang dari makalah yang saya buat yaitu perusahaan membutuhkan informasi sebagai bahan baku tanda kutip dalam mengatur keberlangsungan operasional perusahaan. Informasi tersebut digunakan oleh pihak manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan memerlukan informasi yang cepat dan akurat untuk bersaing dengan kompetitornya. Salah satu informasi yang dibutuhkan yaitu data-data akuntansi dan keuangan yang biasanya terpisah. Ada departemen mungkin penjualan, ada departemen produksi, ada departemen pembelian, dan lain-lain yang data-data tersebut letaknya itu sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Sehingga diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi, data yang tadi tersebar tadi, menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem tersebut dinamakan dengan sistem informasi akuntansi. Kemudian pada sore hari ini, saya akan mencoba menjelaskan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, itu bagaimana perkembangan sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu bagaimana peranan sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan. Jadi pada kesempatan sore hari ini nanti saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masuk pembahasan pertama yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Terkait tadi pertanyaan apa itu sistem informasi akuntansi atau nanti saya sebut dengan kata SIA. SIA pengertiannya adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan alat yang dirancang untuk mengubah data keuangan menjadi informasi. Dan fungsi dari SIA yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data-data terkait aktivitas bisnis. Yang kedua, memilah data sesuai kebutuhan kegiatan bisnis perusahaan. Ketiga, mencatat data transaksi dalam bentuk jurnal akuntansi. Yang keempat, mengolah data untuk menjadi informasi. Yang kelima, berperan sebagai sistem pengendali keuangan. Kemudian apa komponen dari sistem informasi akuntansi itu? Apa yang membentuk SIA itu bisa berjalan, bisa berdiri? Yang pertama yaitu data. Data ini sebagai bahan baku ya, sebagai bahan untuk nanti diolah, yang setelah diolah menjadi informasi yang diminta atau digunakan oleh yang berkepentingan. Kemudian yang kedua yaitu infrastruktur teknologi informasi. Jadi dalam SIA tersendiri itu, dalam suatu SIA dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi. Contohnya ada misalnya komputer. Di dalam suatu perusahaan, ketika menggunakan SIA itu harus ada suatu komputer. Kemudian komputer disambungkan jaringannya, misalnya dengan kabel LAN, mungkin dipusatkan ada server, kemudian ada koneksi dengan WiFi, dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur yang mendukung berjalannya SIA itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah software. Jadi di dalam
infrastruktur tadi itu di komputernya terutama itu harus ada software atau aplikasi. Aplikasi, eee, untuk digunakan jadi inti dalam SIA tersebut, untuk memasukkan data, untuk nanti, mengekspor data, menyajikan data, itu dari aplikasi itu. Contoh aplikasinya misalnya Accurate, misalnya Accurate atau mungkin ada aplikasi lain SAP, banyak aplikasi yang, digunakan untuk SIA itu sendiri. Ya komputer yang keempat adalah manusia. Manusia sendiri adalah yang ya yang menggunakan, yang membangun infrastruktur, yang menginput data, yang menggunakan software, jadi yang mengoperasikan, alat-alat yang tersedia. Dan yang kelima adalah prosedur, prosedur untuk menggunakan SIA itu. Kemudian yang kedua adalah pembahasan terkait perkembangan sistem informasi akuntansi. Jadi, sebelum zaman modern sekarang, dulu itu ada namanya sistem informasi akuntansi yang berbasis manual. Nah, terus apa karakteristiknya itu apa? Yang pertama, transaksi dicatat dengan alat tulis. Di penjualan, pembelian itu ditulis di misalnya buku besar. Jurnal-jurnal ditulis dalam, suatu kertas. Kemudian yang kedua, perhitungan menggunakan kalkulator. Di atas transaksi-transaksi yang ditulis dalam kertas tadi, ketika, stakeholder atau manajemen membutuhkan informasi neraca, kemudian cara menghitungnya itu dengan kalkulator. Ya seperti mungkin kalau mahasiswa yang kuliah lah ya, yang UAS UAS, atau ujian akuntansi, itu kan manual tuh menghitungnya dengan kalkulator. Kemudian yang ketiga data transaksi itu disimpan di dalam kertas. Jadi, eee, dicatat dalam kertas, kemudian terpisah-pisah, bisa jadi terpisah-pisah antara pembelian, antara penjualan, itu bisa terpisah-pisah. Dan yang ketiga, proses pengolahannya itu lambat. Karena datanya tidak terpisah-pisah dalam bentuknya manual, dalam kertas-kertas tadi, untuk mengolah data-data yang terpisah-pisah menjadi sebuah informasi, itu membutuhkan proses yang lumayan lama atau lambat. Kemudian yang terakhir yaitu rentan akan kesalahan. Jadi karena, eee, penggunaan SIA ini dengan manual, dengan dicatat menggunakan kertas, disimpannya di dalam kertas juga, itu, eee, rentan dalam mungkin penulisan angkanya juga manual, penghitungannya manual, rentan dengan kesalahan, catatan atau perhitungan. Nah, kemudian, eee, di zaman sekarang itu ada sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi dulu sebelum ada komputer ya menggunakan alat tulis, meskipun sekarang mungkin masih ada yang masih menggunakan manual. Nah, pada umumnya kalau zaman sekarang sistem informasi menggunakan, eee, basis komputer. Dan apa karakteristik dari SIA yang berbasis komputer? Yang pertama yaitu transaksi dicatat melalui aplikasi. Tadi yang sudah saya contohkan tadi misalnya memakai Accurate atau memakai SAP. Jadi penginputan pembelian atau penjualan atau penghitungan persediaan itu menggunakan aplikasi. Yang kedua, itu mengintegrasikan beberapa fungsi dalam perusahaan. Jadi ketika ada beberapa departemen di dalam perusahaan, misalnya departemen penjualan, departemen produksi, departemen shipping, departemen pembelian, itu semua menggunakan aplikasi yang sama. Ketika menggunakan aplikasi yang sama, meskipun mereka menginput di dalam fungsi yang masing-masing, itu nanti akan terintegrasi dalam suatu aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, data mudah diakses kapan dan di mana saja. Jadi ketika stakeholder atau pihak manajemen membutuhkan informasi terkait dengan kinerja perusahaan, itu mereka bisa mengakses karena data sudah terkumpul dalam aplikasi. Nanti ketika diminta, aplikasi bisa mengekspor data yang diinginkan.
mengekspor data mungkin bisa bentuk Excel atau bentuk CSV atau TXT atau Word dan PDF dan lain-lain. Kemudian yang keempat, data mudah dianalisis dalam pengolahan. Jadi karena data tadi sudah terhimpun, terintegrasi antara beberapa fungsi, ketika pihak yang membutuhkan data, misalnya membutuhkan data penjualan dalam 6 bulan gitu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, melihat pertumbuhannya berapa. Itu karena sudah tersimpan dalam satu aplikasi, memudahkan dalam pengolahan dan analisis. Dan yang kelima yaitu akurasi data lebih bagus. Karena data-data yang dimasukkan tadi di-input dalam bentuk digital, kemudian bisa tervalidasi juga oleh stafnya. Akurasi data yang dihasilkan itu lebih akurat, data yang dihasilkan lebih akurat. Itu adalah karakteristik dari SEA yang berbasis komputer. Kemudian yang ketiga, masuk dalam pembahasan peranan sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Dalam peranan sistem informasi akuntansi pada perusahaan, terdapat tiga peranan yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu otomatisasi proses bisnis perusahaan. Jadi SEA ini bisa membantu untuk mengotomatisasi proses bisnis perusahaan. Salah satunya yaitu otomatisasi pencatatan transaksi. Dengan adanya SEA itu bisa menghilangkan kebutuhan untuk mencatat transaksi secara manual dalam buku besar atau jurnal. Jadi semua transaksi mulai dari penjualan hingga pembayaran dapat dicatat di dalam satu sistem. Kemudian dengan SEA bisa membuat laporan keuangan otomatis. Ketika stakeholder atau pihak manajemen membutuhkan laporan neraca atau laporan laba rugi, SEA tadi karena sudah menghimpun data-data sebelumnya, itu bisa meng-create atau membuat laporan yang diinginkan neraca atau laporan laba rugi itu dengan otomatis, dengan sekali klik lah istilahnya. Kemudian SEA juga dapat untuk pengelolaan inventory. Jadi dengan SEA itu dapat melacak persediaan barang secara real time, sehingga perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok karena tercatat di dalam satu sistem. Kemudian pengelolaan piutang dan utang. Jadi SEA bisa digunakan untuk pengelolaan piutang dan utang. Dengan SEA ini bisa menghasilkan tagihan kepada pelanggan dan mengirimkan pengingat pembayaran. Jadi selain itu, SEA dapat melacak status pembayaran piutang dan mengidentifikasi pelanggan yang menunggak pembayaran. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan aset tetap. Dengan SEA ini bisa mencatat aset-aset perusahaan, terus kapan pembeliannya, kemudian nilai bukunya berapa, dan penyusunannya berapa. Tercatat dalam SEA. Kemudian peranan yang kedua, peranan SEA untuk perusahaan yang kedua yaitu pengambilan keputusan perusahaan. SEA bisa menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SEA itu memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, data-data operasional seperti penjualan, biaya produksi, persediaan juga dapat diakses dengan mudah melalui sistem informasi akuntansi. Yang kedua, analisis data yang mendalam. Analisis yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi bisa dilakukan secara mendalam, seperti analisis rasio keuangan, analisis vertikal, analisis horizontal, analisis tren pertumbuhan. Itu bisa dilakukan menggunakan SEA. Kemudian pemantauan kinerja. Dengan adanya SEA, perusahaan bisa mendapatkan informasi bagaimana capaian pekerjaan di waktu tersebut, di waktu yang diinginkan, dan dibandingkan dengan target yang diharapkan. Dan yang terakhir, yaitu
SIA bisa mendukung dalam pengambilan keputusan yang strategis. Jadi SIA ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis, seperti peluncuran produk baru, ekspansi pasar, atau akuisisi perusahaan. Kemudian peranan yang ketiga, peranan SIA dalam suatu perusahaan yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya SIA, laporan keuangan itu bisa berkualitas. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan akurasi data. Jadi SIA mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi karena tadi serba otomatis. Yang kedua, ketepatan waktu. Jadi SIA memungkinkan pembuatan laporan keuangan secara real time dan atau mendekati real time. Kemudian yang ketiga, konsistensi. Jadi SIA ini sudah mungkin disetting sedemikian rupa dengan peraturan akuntansi yang berlaku sehingga nanti menghasilkan suatu konsistensi dari seluruh proses pencatatan sampai pelapor. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi. Jadi jejak audit yang dihasilkan oleh SIA memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap transaksi dan perubahan data. Jadi ketika ada staff yang menginput, nanti kelihatan staffnya siapa, jam berapa, dan nilai dari barangnya berapa, itu semua tercatat di dalam SIA tersebut. Dan kesimpulan dari makalah saya, judul tadi peranan SIA dalam suatu perusahaan, SIA berkembang dari model yang berbentuk manual menjadi bentuk komputerisasi. Perubahan ini sesuai kebutuhan perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan zaman, terutama dalam hal teknologi informasi. Perusahaan memerlukan informasi yang relevan dan akurat untuk menjaga, supaya tujuan dari perusahaan tercapai. Dengan kemampuannya dalam mengolah data keuangan secara cepat dan akurat, sistem informasi akuntansi memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat. Jadi intinya SIA itu membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi, terutama dari data-data yang dimiliki sendiri, data-data internal, untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi informasi yang bermanfaat, yang berguna untuk perusahaan tersebut. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman dengan kompetitor yang semakin maju juga, perusahaan perlu memerlukan informasi yang didapatkan dari internal perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Sehingga nanti manajemen bisa membuat keputusan dari keadaan perusahaan tersebut, membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat. Mungkin cukup sekian presentasi atau paparan makalah dari saya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.